A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ittaqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam hasanah Islam ilmu keagamaan bahwa perintah kita untuk melaksanakan ibadah dalam teori keilmuan ada 3 bagian. Pertama, ibadah yang dilakukan dengan qalbiyah, maka dinamakanlah ibadah qalbiyah. Kedua, kategori ibadah adalah ibadah rukuniyah, af'aliyah atau ibadah fi'liyah, ibadah yang mengharuskan jawari kita, anggota badan kita untuk berbuat. Dan golongan ketiga, ibadah yang sifatnya maliyah, ibadah yang menuntut seorang hamba Allah untuk mengeluarkan hartanya supaya mencapai hakikat ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah qalbiyah itulah ibadah yang melibatkan hati, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa ikhlas kita, rasa ridho kita melakukan amalan ibadah. Inilah yang disebutnya ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ini bersangkut paut dengan iman. Ketika seorang ingin memiliki iman yang baik, iman yang hebat, iman yang dipandang sempurna oleh Allah, maka seyogianya orang yang beriman itu wajib belajar tauhid. Kenapa? Supaya kita tahu bagaimana bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ibadah yang sifatnya fi'liyah, kaitannya kebanyakan berkaitan dengan fikih. Karena ibadah fi'liyah itu menuntut kita menjadi seorang pribadi yang muslim. Orang dikatakan Islam jika dia menjalankan ibadah-ibadah, diantaranya adalah ibadah fi'liyah. Dan untuk menggapai ibadah fi'liyah, tentu kita membutuhkan ilmu yang dinamakan dengan ilmu fikih. Dan ketiga, ada ilmu ibadah yang kaitannya dengan maliyah. Bukan hanya qalbiyah saja yang terlibat, bukan hanya fi'liyah yang terlibat, bahkan kita diwajibkan, diharuskan, diperintah oleh Allah untuk melaksanakan, menunaikan ibadah ini, diikuti, disertai dengan mengeluarkan materi yang kita punya. Contoh, ketika seorang ingin melakukan ibadah haji, tentu dia harus memiliki harta, memiliki kekayaan, supaya dengan harta itu ibadah hajinya bisa kesampaian. Namun dari semua itu kita mesti tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu punya lapisan, punya makom, punya kelas tertentu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada ibadahnya para nabi, ada ibadahnya para sahabat, para sholihin, para ulama, para wali, dan di tingkat paling bawah adalah ibadahnya orang awam. Ketika kita ada di posisi ibadah paling rendah, kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kau pernah berputus asa atas rahmat yang Allah berikan kepadamu. Allah memberikan alternatif, Allah masih memberikan solusi, Allah masih memberikan pilihan. Ketika seseorang beribadah sifatnya lisaniyah, kadang ibadah yang sifatnya lisaniyah itu kualitasnya di bawah ibadah arkaniyah, qalbiyah, ataupun ibadah maliyah. Tapi mesti diingat, terkadang Allah ridho melihat seorang hambanya ketika dia bisa melaksanakan fi'liyah, Allah ridho di situ. Tapi ketika dia tidak melaksanakan fi'liyahnya dengan sempurna, mungkin Allah cari bentuk ibadah dari hambanya, dari ciptaannya, supaya orang tersebut mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja lisan yang keluar, mungkin bagi kita sepele, kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, astagfirullahaladzim, kalimat tahlil, la ilaha illallah, kalimat takbir, Allahu akbar, kalimat tasbih, subhanallah. Mungkin saja kalimat yang keluar dari lisan kita dibarengi dengan keikhlasan, itu menjadi salah satu senjata kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diyakini oleh kita semua, kata Nabi, orang itu masuk surga bukan karena ibadahnya yang bagus. Orang itu masuk surga bukan karena sholatnya yang khusyuk. Orang itu masuk surga bukan karena hajinya sudah 3 kali. Orang itu masuk surga bukan karena ilmunya banyak, karena dia menyandang predikat ulama. Tapi sesungguhnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang masuk surga itu karena Allah ridho, bukan karena ibadah kita. Mungkin saja kita sholat, kita mendapat ridho Allah, kerelaan dari Allah. Makanya penting buat kita sekalian yang tahu bahwa ibadah itu adalah sebuah perintah, maka landasilah ibadah ini supaya mendapat ridho Allah dengan 3 hal. Pertama, hendaklah ibadah itu didasari dengan iman. Iman itu penting, sebab kata Allah, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, berbuat kebaikan, wa huwa mu'minun, Allah syaratkan dia mesti beriman kepada Allah. Artinya amal soleh bisa dihitung oleh Allah kalau dia punya fondasi keimanan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beruntung kita yang hadir di sini, dilahirkan dari perempuan-perempuan Islam, dilahirkan dari perempuan-perempuan Muslim. Dengan sendirinya hidayatul khalqiyah, hidayah petunjuk yang bentuknya keimanan ini kita sudah raih. Maka ibadah itu pertama mesti didasari dengan keimanan. Ibadah juga harus didasari dengan ilmu. Ilmu ini penting. Kenapa turunnya ilmu? Diberikannya ilmu kepada Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad, sebab ilmu fungsinya untuk menggapai perintah Allah, menggapai ibadah supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban orang, siapapun dia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang jenis kelamin, harta dan kekayaan, laki-laki dan perempuan, orang tua ataupun anak-anak, yang kecil atau yang besar, yang jauh dan yang dekat, agama memerintahkan kita untuk terus mengupdate, menggali ilmu. Sekali-kali kita mencoba periksa sholat kita, apakah ruku kita sudah baik, apakah sujud kita sudah baik, apakah kita sudah mampu bertahiyat yang benar, ditambah nilai-nilai kehusuan dalam sholatnya. Maka ketika seseorang mencari ilmu,
maka bakal lahir pada pribadi orang yang mencari ilmu 3 hal. Pertama, orang yang ilmu Allah akan kasih takwa. Ini hadiah bagi mereka yang mau mencari ilmu. Kedua, Allah akan lahirkan baginya amal soleh. Dengan sendirinya orang yang berilmu itu bakal melahirkan amal soleh. Dan yang ketiga, orang yang cari ilmu atau orang yang berilmu itu bakal melahirkan akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik. Maka cukup sesungguhnya bagi orang seperti kita yang ada hidup di akhir zaman tidak lepas dalam mencari ilmu. Dan yang ketiga, ibadah itu mesti didasari dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Aku tidak memerintahkan ke kalian untuk beribadah, menegakkan agama, menjalankan syariat Islam kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan. Lantas pertanyaannya, siapa itu ikhlas? Ikhlas itu rahasianya kita. Seseorang tidak bisa menilai ketika dia berbuat kebaikan ikhlas atau tidak, ketika dia bersedekah ikhlas atau tidak. Sebab jangankan kita, Rasul sendiri pun tidak tahu bagaimana menentukan bahwa ibadah itu ikhlas atau tidak, walaupun memang ikhlas ada indikatornya. Siapa yang tahu ikhlas? Siapa yang tahu bahwa sholat kita ikhlas? Siapa yang tahu bahwa puasa itu ikhlas? Puasa kita ikhlas? Yang tahu hanya Allah. Sebab ikhlas asrarun min asrarillah. Ikhlas itu rahasia Allah, di balik rahasia Allah yang sangat banyak. Jadi yang tahu ikhlas itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh kita memandang seseorang untuk beribadah kemudian kita fonis orang yang beribadah karena pengen tampak oleh orang lain, oh dia riya, karena diperlihatkan oleh orang lain, oh dia tak ikhlas. Sebab ikhlas adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan pernah berputus asa. Selain ibadah didasari dengan iman, Islam, dan juga ilmu, terutama ilmu ini kalau kita mau sholat minimal kita tahu 3 hal. Pertama, mesti kita tahu syaratnya ibadah. Berulang kali saya katakan bahwa ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara fikih jelas dan tegas bahwa orang yang beribadah itu pertama mesti tahu syaratnya ibadah. Jika kau sholat, tahu dulu syarat sholatnya. Kedua, tahu rukunnya. Jika kau puasa, mesti kau tahu rukun puasa. Dan yang ketiga yang harus kita kuasai adalah perkara-perkara yang membatalkan atau merusak ibadah kita. Orang tahu rukun sholat, orang tahu syarat sholat, tapi tidak tahu batal sholat, juga sholatnya tidak akan diterima secara fikih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, sebagai ibrah, pelajaran buat kita, la taqnatu min rahmatillah. Kita ada sebuah kisah, ada orang yang hidupnya dalam kehidupannya menaburkan benih-benih permusuhan. Dalam kehidupannya adalah penuh dengan kejahatan. Suatu ketika dia meninggal dan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, di yaumil mizan. Dia merasa tidak nyaman, dia penuh dengan ketakutan. Sebab apa? Dia tahu ketika dia hidup banyak menebar kebencian, banyak menebar dosa. Allah lihat dengan mata rahman dan rahimnya. Orang itu si fulan tidak nyaman ketika ada di barisan sopnya di padang mahsyar. Kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai fulan, kamu kesini. Kenapa kau merasa risau di kehidupan ini, di padang ini, di yaumil mizan ini? Ya Allah, ya Rabb, Engkau tahu bahwa aku ini ketika hidup banyak menabur dosa. Aku tidak beriman, aku tidak menjalankan perintah-Mu, aku banyak berbuat masalah dengan orang lain, masyarakatku, warga-wargaku, bahkan keluargaku, aku biarkan. Aku hidup penuh dengan dosa. Ceritanya diperiksalah. Sebelum diperiksa, Allah kasih kabar, kau jangan khawatir. Ada satu kebaikan yang kamu lakukan yang akan menolongmu. Lantas diperiksalah amalannya, ditimbanganlah amalannya.
Di timbangan sebelah kiri orang tersebut terdiri dari 30, kalau kotak 30 kotak. Dalam satu kotak itu adalah tertimbun banyak dosa. Satu kotak kalau diukur itu 30 km. Ada 30 kotak, 90 kotak. Dia memandang dari bawah ke atas seperti dia memandang dari bumi ke langit. Tidak kelihatan batas ujungnya dosanya. Tapi tiba-tiba Allah berikan satu kotak kecil, kemudian ditimbang. Allah tanya, kira-kira menurutmu bakalan berat mana, ke kiri atau ke kanan? 30 kotak yang banyak dengan satu kotak kecil. Semua orang makhluk yang ada pada waktu itu pasti beralasan, berargumentasi, pasti dia bakal berat ke sebelah kiri. Itu artinya amalan kitabnya, kebaikannya, amalan-amalannya akan diberikan ke tangan kiri. Ketika amalan tangan kiri itu ketika buku amalan itu diberikan ke tangan kiri, itu niscaya dia masuk neraka. Tapi berkat rahman dan rahimnya Allah, tiba-tiba ketika ditimbang 30 kotak besar dengan satu kotak kecil itu, ternyata yang timbangan mizan itu berat ke sebelah kanan. Semua tertegun dan heran. Lantas Allah kasih tahu, kau mau tahu amalan apa yang membuatmu memenangkan 30 dosa besar ini? Maka ketika dibuka, apa? Cuma kalau lembaran hanya secuil kertas. Yang tertulis di sana adalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah mengalahkan beratnya dosa seseorang. Masya Allah, luar biasa. Makanya sudah seyogianya kita habis sholat tahlil, kita habis sholat membaca la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan la ilaha illallah menolong kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan demikian kata para ulama berdasar dari Nabi, ketika kau ibadah kayak seperti burung. Burung itu mempunyai sayap, dia bisa hidup, dia bisa menggapai kemauannya kalau dia punya sayap. Ingat kata Rasulullah, sayapnya manusia ada dua seperti sayapnya burung. Pertama, sayapnya manusia adalah khauf, rasa takut kalau ibadah saya tak diterima. Kalau saya bermaksiat, Allah takut bakalan tidak ridho. Kalau takut kalau aku sombong justru merusak amal ibadahku. Takut ini penting. Takut dalam bahasa agama disebutnya takwa. Maka takwa disyariatkan dalam rukun khutbah mesti dibaca sebagai wasiat dan rukun dari khutbah. Maka ketika imam khutbah berwasiat takwa, maka gugurlah salat Jumatnya. Takwa. Kedua, sayap kita yang sebelah kanan adalah roja, penuh harapan. La taqnatu mir rahmatillah. Mungkin saja kita banyak dosa, tapi tetap kita harus berharap kepada Allah, dosanya diampuni dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.